akan saya tanyakan itu tentang berhubungan dengan non-linguistik, yang dimana yang pembagian nomor 4 itu yaitu pengetahuan bersama. Apakah bisa kita bilang bahwa pengetahuan bersama itu sebuah adat gitu, sebuah adat gitu kalau dalam Indonesia gitu mungkin. Syukran wa barakallah. Nah, ini yang menarik tadi dari jenis konteks ada non-linguistik yang psikologis ya, Bu Ati. Apakah latar belakang pembicara misalnya biasanya apakah itu yang melatar belakangi kenapa seorang penulis itu pasti riwayat pendidikannya atau apa yang dibalik semua itu tertulis, apakah itu juga masuk yang dimaksudkan gitu untuk mengetahui latar belakang bagaimana masa kecilnya, masa ketika kehidupannya seperti itu. Ini khususnya biasanya kalau periwayatan ya, Rijalul Hadis seperti itu kan biasanya disampaikan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi saya masih belum dapat tuh dari pesan, hubungan pesan dan teks tadi itu di mananya gitu. Apakah pesan itu dari memahami pesan dari konteks dan teksnya, kalau hubungannya bagaimana tuh menariknya. Tadi kan hanya pemateri menjelaskan pengertiannya yang terpisah-pisah. Ya mungkin itu saja. Ya, tadi pertanyaannya apakah ini memastikan ya atau bertanya gitu, apakah konteks psikologi itu sama dengan adat gitu ya. Nah, berdasarkan apa yang saya baca, apa yang kami baca, bahwa konteks psikologi itu memang tidak permanen ya, artinya nggak ada teori yang harus kayak gini, artinya setiap orang itu punya jiwa, pengetahuan bersama, pengetahuan bersama. Jadi ketika tadi Ustaz Aji bilang apakah itu sama dengan adat, menurut saya dipastikan apakah yang penting apakah adat tersebut betul-betul menjadi pengetahuan yang juga diketahui oleh orang yang kita ajak bertutur gitu kan, atau orang yang sedang di depan kita atau tidak gitu. Artinya kan di sini pengetahuan bersama tidak boleh hanya sekedar dari satu sisi saja, tapi sekiranya dua arah para penutur dan yang disampaikan di depannya gitu kan, objek tuturnya itu sama-sama mengetahui gitu. Jadi hal-hal yang nggak ada sebenarnya aturan bakunya, cuman inti dari pengetahuan bersama sih suatu hal yang memang itu tuh diketahui oleh kedua belah pihak gitu. Jadi ketika ngomong tuh nyambung dan nggak nanya kayak tadi gitu kan, hari ini ini hari apa sih, nggak ada kuliah kok, itu kan sama-sama seorang mahasiswa kemudian dalam satu kelas dengan matkul yang sama gitu kan gitu. Dan mungkin adat juga bisa masuk ya, salah satunya ya adat. Yang penting ya yang perlu digarisbawahi adalah apakah adat itu juga tidak hanya satu pihak yang tahu tapi keduanya, jadi harus dipastikan yang itu. Iya Bu, monggo Ibu. Oke, Aji, yang ditanyakan oleh Aji itu betul sekali. Jadi apakah boleh yang poin yang kamu tanyakan itu menjadi adat acuannya? Sangat boleh, karena memang adat itu bukan sesuatu yang harus dipertanyakan lagi, Eva. Yang disebut adat itu berarti sesuatu kebiasaan ya yang memang diakui oleh banyak pihak, baik oleh pelakunya atau penggunanya maupun oleh orang lain. Jadi itu sangat masuk gitu loh. Contoh seperti ini ya, biasanya watak orang Sunda itu berbeda nggak dengan watak orang Sumatera? Beda nggak? Beda, sangat beda. Dari tutur lahjah, bahasa, intonasi bahasa aja ya itu sangat berbeda kan, dari Sunda misalnya, dari Bandung dengan yang dari Sumatera, Medan dan CS-nya lah ya, seperti itu. Akan tetapi kalau kita kaji secara sosiolinguistik nih, sebenarnya baikan mana sih orang Sunda atau orang Sumatera gitu loh ya, walaupun dengan lahjah yang sangat keras seperti itu, apakah mereka juga mengidentifikasikan mereka itu juga termasuk yang galak, habis itu kejam gitu kan, tidak berperi kemanusiaan misalnya, seperti itu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa diangkat karena persepsi pertama yang ada di otak kita adalah orang Sunda tidak semuanya selembut bahasanya, ya kan? Ada juga yang maaf tanda petik gitu. Nah, orang Sumatera tidak segala kata-katanya atau intonasi bahasanya gitu loh. Tapi mereka juga punya sisi kemanusiaan bahkan yang baik banget gitu loh pada hal-hal tertentu
gitu loh. Nah, berarti kalau mau diangkat menjadi sebuah penelitian itu bisa dikorek itu. Diangkat dari sosiolinguistik, bisa, silahkan. Sosiolinguistik, psikolinguistik masuk semua di situ, gitu loh. Ya, kenapa orang Sunda bawaannya seperti itu? Ya, bahasa tutur katanya seperti itu. Kenapa orang Sumatera seperti itu? Harus dikorek dulu. Pertama dari geografisnya dulu. Nanti baru tuh dari adat istiadatnya. Terus nanti di sana itu apa ya? Istilahnya budayanya kayak gimana, seperti itu. Jadi boleh tuh diangkat sebagai sebuah tesis. Ayolah, mudah-mudahan saya pembimbingnya. Wah, amin, insya Allah. Ya, saya bersedia tuh menjadi pembimbing Eva atau ini Ansar kalau mau membahas tentang yang teks. Siap, Bu. Siap. Iya, pokoknya gampang lah sambil. Karena apa? Belajar isu-isu kebahasa Araban itu sebenarnya bukan untuk mencari solusi, tetapi membangun sebuah pengetahuan atau istilahnya wawasan kita itu tidak cuma sekedar dalam tempurung saja gitu, tidak seperti katak dalam tempurung, tetapi harus out of the box yang memang kenyataannya banyak yang terjadi di situ, seperti itu ya. Jadi jangan mencari solusi atau jawaban saat kita kuliah, tapi berusahalah untuk menyingkap berbagai problem, permasalahan yang kita akan sama-sama cari solusinya, tetapi tidak dengan satu kata saat ini, saat kita kuliah, tetapi harus melalui penelitian dan penelusuran yang lebih mendalam, seperti itu ya. Oke, itu saja untuk Aji dan yang lain. Silakan yang kedua, Ansor. Baik, iya. Pertanyaan dari Mbak Pratiwi Nursalim mengenai hubungan antara teks dan pesan. Jadi yang saya tangkap dan menurut hemat saya, pesan itu apa yang perlu kita sampaikan kepada seorang dan ada maksud yang ingin disampaikan. Sedangkan yang membedakan teks adalah teks berupa catatan dan ada bentuk tutur tindaknya, seperti tadi kita menulis atau membuat naskah pidato, naskah syair dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya atas pertanyaan Mbak Pratiwi Nursalim. Oke, ya, yang itu untuk yang tadi siapa tadi namanya? Siapa? Iya, Bu Pratiwi. Yang dijelaskan oleh Ansor itu istilahnya yang bakunya yang bakunya. Kalian masih anak-anak kan udah gede ya. Yang baku, yang tidak baku itu sangat banyak. Bahasa itu tidak hanya terbatas pada kata-kata dan kalimat atau frase, tidak. Karena bahasa itu sangat universal ya. Ada bahasa tubuh, ada bahasa isyarat, itu juga termasuk di dalamnya. Kalau saya nih, anggap saja saya pakai jam, berhubung saya nggak suka tuh pakai gitu-gituan, anggap saya ngelihat ke kalian itu sambil ngeliatin jam lagi misalnya gitu. Itu ada pesan nggak? Kira-kira ada pesan? Ada. Ya enggak. Apa pesannya? Pesan. Ya udah lewat. Bisa jadi aduh cepetan Neng, mau selesai nih misalnya kan itu. Padahal bukan saya nggak punya jam. Saya punya jam tapi nggak pernah dipakai, nggak suka soalnya. Jadi anggap saja kalian misalnya ngelihat nih udah jam berapa nih gitu ya di layar laptop atau HP, itu berarti ada pesan yang ingin disampaikan. Masalahnya kalau kita cuma ngelihat di layar kita, hanya kita yang tahu ya. Artinya itu bukan pesan, itu hanya pemahaman untuk kita bahwa kita ada sesuatu nih pengen selesai gitu. Tetapi kalau pesan itu disampaikan ke orang lain, anggap saja Ansar di belakangmu ada jam, coba lihat misalnya gitu. Itu berarti ada pesan kan? Iya, begitu. Itu.